Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Alhamdulillah, segenap asatidillah wa ustadzat hafizakumullah. Tadi video sempat terputus ya. Nah, saya sudah ngomong cukup sekitar 5-10 menit. Biasa saya sudah melakukan live 2 kali, aman-aman semua. Ini ketiga kalinya di kelas ini baru bermasalah sekali. Tidak masalah, insyaallah ta'ala. Akan kita ulang materi yang sudah saya bahas tadi, insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali, ataupun saya ulang apa yang saya bahas. Jadi mungkin saya sudah sedikit berdoa mengenai keadaan hal-hal mengenai hari ini. Semoga Allah Ta'ala sehatkan kita selalu. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dari corona. Dan semoga Allah hilangkan segera dari corona dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang saya lanjutkan. Kita ulang materi ini. Pada pekan lalu kita membahas mengenai sifatul huruf ya, yang tidak berlawanan. Dimulai dari sofir, kuatnya suara yang keluar dari celah-celah yang sempit. Dilanjutkan dengan qalqalah, memantulnya suara ketika melafalkan huruf dalam keadaan sukun. Dilanjutkan dengan lin, mudahnya pelafalan suatu huruf. Nah, ya. Kemudian setelah lin apa? Ada lagi inhiraf, bergesernya suara dari makhraj. Dilanjutkan dengan taklir, bergetarnya ujung lidah. Secara SOP ujung lidahnya saja, walaupun semuanya getar pun tidak masalah gitu ya. Karena dia ro melebar ke dalam. Berikutnya tafashi, melubernya atau menyebarnya angin dari dalam mulut. Kemudian istitolah, dorongan, terdapat dorongan dari bagian belakang mulut sampai bagian depan mulut. Nah, ya. Sisi ataupun ya bagian belakang sampai bagian depan, belum di luar ya, bukan dalam dan luar. Kemudian khofa dan gunnah yang tak termaktub dalam al-muqaddimah al-jazariyah. Apa itu khofa? Ada mujuhdin kabir fin nutqi. Ada mujuhdin kabir, tidak berlebihan. Adamu, tidak. Ya, apa bukan la tadi? Bisa la, adamu, banyak variasinya. Adamu juhdin kabir. Tidak berlebihan. Juhud, mujahadah, badul majhud, berkorban, kabir yang besar, yang banyak. Finutqi dalam pelafalannya. Oke. Finutqi. Jadi ketika membunyikannya biasa-biasa saja. Hal ini terdapat di 4 huruf: ha, waw, alif, dan ya. Atas dasar inilah, atas dasar kekhofaan pelafalannya, sehingga huruf hijaiyah diurutkan mereka berempat di akhir, kuartet bersamaan. Ha, waw, alif, dan ya. Kenapa kok bukan 6 alif? Sudah akan dibahas di kelas perdana. Nggak perlu saya ulang lagi. Bagi yang lupa silakan merujuk materinya. Kenapa bukan 6 alif ini tapi alif. Baik. Kita akan ha, waw, alif, dan ya. Yang cukup riskan untuk publik dari publik ini adalah huruf apa? Huruf H. Kenapa? Karena menyamakan huruf H dalam bahasa Arab dengan huruf H dalam bahasa Indonesia. Dibaca ha, hidup, hujan, alaihim, ilaihim, terlalu dalam. Padahal dia adalah huruf yang tidak perlu berlebihan dalam pelafalannya. Jadi orang punya alaihim salah di 2 perspektif. Pertama, dari sifat khofanya nggak kena. Kedua, tentu dari segi makhrajnya yang keliru. Maka untuk mengakurasikan bunyinya, pertama harus kita sesuaikan dulu dengan makhraj hamzah. Coba kita bunyikan a, i, u, a. Ini sambil latihan ya. Kita masukkan huruf h sekarang. Ha, coba a, ha, sama. A, ha, i, hi. Jangan hi dalam. U, hu, ah. Nah, jadi mesti diakurasikan makhrajnya terlebih dahulu. Setelah makhrajnya akurat, baru ditambahkan dengan sifat khofa, tidak berlebihan dalam pelafalan. Yang perlu diperhatikan berikutnya apa? Bahwasanya ha adalah huruf yang lebih ringan daripada huruf ha. Sama-sama ringan, tapi keringanan ha jauh ataupun melebihi, nggak jauh sih, dekat aja, melebihi keringanan huruf
Ha. Ustaz lagi bahas apa sih? Ha atau ha? Yang mana ini? Dengarkan baik-baik. Ya, semoga terdengar ya, listening nih ya. Semoga suara jelas. Secara teoritis insya Allah jelas suaranya. Secara empiris ya, terdengar jelas. Coba saya bunyikan ha. Ha. Dan juga ha. Coba ha. Ha. Nah, kita main sifat ini. Karakteristik sifat. Ha, hams, lemah. Oke. Lemah, kita berikan contreng, lemah. Hams, ha juga hams. Rokhawah, sama-sama rokhawah. Istifal, sama-sama istifal. Infitah, sama-sama infitah, lemah. Dan kemudian ismat, tengah-tengah. Nah, satu berdua, dia tidak kuat, tidak lemah, tengah-tengah. Karena lebih ke faktor linguistik, bahasa. Ha punya khofa, ha enggak punya. Maka kalau kita buat terakhir, mohon maaf semuanya tadi ada yang terhenti. Coba saya matikan dulu ya, saya lihat dulu sampai mana terakhir. Baik, kita lanjutkan sesi tadi. Ada yang terputus di videonya ya. Dan ini untuk pertama kalinya saya rekaman Facebook, streaming Facebook baru ada keputus 2 kali. Ya, sebelumnya 2 kelas di daurah lain semuanya aman, tidak ada gangguan. Ya, ala kulli hal, semoga berkah perjumpaan kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke pembahasan ini. Atas dasar inilah jadi ha lebih ringan daripada huruf ha. Nah, selesai. Kalau waw bagaimana Ustaz? Kalau waw contoh umumnya qalu, kata qalu amadu. Nah, dia nggak perlu ditekan, tidak tebal, dia menipis. Qalu amanu. Kalau alif batil, bil batil. Bukan alif bisa tebal juga Ustaz? Bisa. Alif bisa menebal. Kalau huruf sebelumnya harus tebal. Tapi ala kulli hal ketebalan dia tetap memiliki sifat inti, ada sifat yang lembut dalam pelafalannya. Ya, to misalkan contohnya as-suluh itu kalau bacaan Warash. Kalau bacaan kita yang tebal apa? Tola alaikum. Ya, dia bisa menebal, tapi huruf intinya, sifat inti daripada huruf alif adalah sifat yang khofa, tidak berlebihan dalam pelafalannya. Adapun tebal dan tipis, kontennya berbeda. Jadi khofa tidak membahas tebal dan tipis. Intinya bunyinya lembut, bunyinya simple. Mengenai tebal dan tipis, dia akan kita bahas di pembahasan tafkhim dan tarqiq sebentar lagi biidznillah ta'ala. Bab setelah bab tajwid, babun fi dzikri ba'di tanbihat, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kalau ya, bagaimana Ustaz contoh yang keliru? Nah, umumnya kalau ya aman, relatif lebih aman. Karena kita tidak bisa memberikan contoh-contoh yang salahnya semua, gitu ya. Dia tidak fi yaumin kan, ya fi bunyinya lembut, bunyinya mudah dalam pelafalannya, gitu ya. Tidak berlebihan, ada wujudin kabir fi nutqi, tidak berlebihan dalam melafalkannya. Selesai mengenai khofa. Yang mau bertanya mengenai konten silahkan ditulis, nanti kita bahas pada waktunya insyaallah. Kemudian sifat terakhir adalah gunnah. Sautun ladhid. Gunnah. Sautun ladhid, suara yang merdu. Sautun ladhidun. Kalau ladhid bahasa Indonesianya lezat, suaranya lezat. Yakhruju, yang keluar, minal khayshum, dari khayshum, pangkal hidung. Minal khayshum, dari ini adalah sifat yang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Sautun ladzizun yakhruju minal khayshum, suara merdu yang keluar dari khayshum. Hanya dimiliki oleh mim dan nun. Jangan sampai si huruf-huruf lain juga memiliki gunnah. Kalau ada huruf lain yang memiliki gunnah, dia hukumnya ilegal, perlu di sweeping ulang. Nah, bagaimana indikasi dekori hidung? Ya, suaranya kita pegang ujung lidah, ujung hidung. Kayak inna, itu inna. Kalau ain umumnya ain. Kalau ada suara keluar dari pangkal hidung, itu indikator bahwasanya ain memiliki sifat gunnah yang hukumnya ilegal. Dia hanya dimiliki oleh huruf mim dan nun.
Jazaria telah dibahas ataupun telah termention dalam dalil wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Ghunnah keluarnya dari khayshum, pangkal gitu. Ya, seperti itulah sifat ghunnah. Mudah insyaallah ya. Kita telah pernah kita bahas dulu al-juz'ul mukamil dan al-juz'ul mukammal. Bagian yang menyempurnakan dan bagian disempurnakan. Ditinjau dari segi makhraj mim dan nun. Kalau nun al-juz'ul mukammal, bagian yang disempurnakan. Apanya buat nun? Ujung lidah. Yang menyempurnakannya adalah khayshum, al-juz'ul mukammil. Kalau mim, bagian yang disempurnakan adalah bibir karena dia lebih dominan. Im, Yang menyempurnakannya al-juz'ul mukammil, penyempurnanya apa? Juga khayshum. Kenapa? Karena khayshum memiliki sifat yang berapa? Ghunnah. Selesai kita membahas mengenai sifat-sifat yang tidak berlawanan. Nah, dari total 20 sifat yang telah kita bahas, 11 sifat berlawanan dan 9 yang tidak berlawanan. Itulah yang akan menentukan mana huruf yang terkuat dan mana huruf yang terlemah dalam bahasa Arab. Maka akan kita bahas di sini 7 huruf terkuat berdasarkan urutannya. Kalau di isti'la enggak berulang itu. Wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qir hasar. Khussa dhaghtin qir hasar. Ada 7 huruf. Nah, kalau ditinjau dari segi urutannya, mana yang paling kuat, maka akan kita cek. Enaknya kita cek sekarang saja. Ini basmalah kita hapus ya. Mungkin pernah saya sampaikan atau belum. Kalau belum pernah ya alhamdulillah. Kalau belum, kita cek sekarang ya, kita verifikasi bersama-sama. 7 huruf isti'la. Tentu isti'la adalah huruf yang terkuat. Kita mulai dari khussa dhaghtin qir. Urutan kha, shad, dal, tin, qir. Oke, 7 huruf. Saya berikan ini. Kalau kuat sifatnya, kita berikan simbol ini. Kalau lemah, kita berikan simbol aja ya, seperti ini. Atau kita berikan simbol ini. Kalau tengah-tengah, ini dia tengah-tengah, indikator saja. Kalau tidak ada, kita berikan simbol. Ini 4 simbolnya ya. 1, 2, 3, 4. Sekedar simbol saja yang akan kita akumulasikan ini. Kha, hams apa jahar? Hams, lemah. Sad, lemah. Dod, jahar. Wain, jahar. Ta, jahar. Ditinjau dari hams dan jahar, ada 5 yang kuat, 2 yang lemah. Jadi 1 konten, hams dan jahar. Membahas mengenai udara. Yang kedua, suara, durasi suara. Rakhawah syiddah bainiyah. Kha, rakhawah. Sad, rakhawah. Dod, rakhawah, lemah. Wain, ini bagi yang bingung kuat lemah silahkan cek ya di daftar tabel sifat yang paling kanan. Ya, karakteristik huruf. Ini hanya simbol saja. Simbol. Lemah. Kemudian atau Ustaz saya bingung. Kalau bingung ya udah, saya ganti aja. Berarti K dan lain sebagainya. Bunda coba cek Bunda. Bunda cek aman nggak? Ya. Biar nggak bingung saya hapus ulang. Coba. Nah, ya. Mungkin standar tandanya bagaimana? Kalau ini L lemah, kuat. Tengah T tidak ada TA nanti. Kemudian yang kedua kha, lemah lagi. Shad, lemah. Rakhawah. Dod, rakhawah, lemah. Ghain, rakhawah, lemah. Ta, kuat. Syiddah. Qaf, kuat. Syiddah. Dha, rakhawah, lemah. Masya Allah. Ditinjau dari 2 sifat, maka yang bertahan ada 2 sifat, ada 2 huruf yang paling kuat, ta dan qaf. Ditinjau dari 2 sifat dulu. Yang ketiga sekarang, isti'la dan istifal. Kha, isti'la, kuat. Ini semua isti'la semua. Jadi kita bilang kuat-kuat semua. Isti'la. Oke, mereka seragam.
ditinjau dari yang lain. Apa itu? Itbaq dan infitah. Oke. Kha infitah lemah, shad itbaq kuat, dad itbaq kuat, ghain infitah lemah, ta itbaq kuat, qaf infitah lemah, dha itbaq kuat. Oke. Ini ya. Sudah 4 sifatnya kita. Kita cek dulu sekarang. Yang mendominasi mana? Yang mendominasi. Ini kuat, ada yang kurang 1. Ini kuat, ada yang kurang 1. Ini kuat. Wah, lihat kuartet 4 kuat semua. Ini kuat, lemah 2, lemah 1, 2, 2. Ini lemah 3. Kok dia. Belum selesai. Kemudian infitah, ismat dan idhaq. Semuanya adalah ismat. Tengah-tengah. Kita berikan simbol tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke. Semuanya sama, tengah-tengah. Yang terakhir sifat yang tidak berlawanan. Kha nggak punya. PA tidak ada. Oke. Tepaga di kapitalkan. Tidak ada. Shad sofir kuat. Dad istitolah kuat. Ghain tidak ada. Ya. To qalqalah sifat yang kuat. Qaf qalqalah kuat juga. Dha tidak ada. Ya dikosongkan. T A tidak ada. Kita lingkari aja tidak ada. Ya itu dia. Inilah akumulasi sifat asliyah yang dimiliki 7 huruf terkuat dalam bahasa Arab. Ustaz, ro mana Ustaz? Ro nggak diajak karena ro tidak masuk isti'la, masuk ke istifal. Jadi ro kalau mau dibahas nomor 8 ro itu ya. Ini dia 1 sampai 7. Sekarang kita cek mana yang paling kuat. Yang mana paling kuat? Bisa kita tebak huruf terkuat adalah huruf to. Karena dia memiliki 5 sifat kuat. Nah, hanya 1 yang seragam semua tengah-tengah itu ismat. Jadi urutan pertama adalah huruf to. Urutan pertama huruf to. Yang kedua kira-kira yang mana? Kalau jawabannya sudah ada kalau ingin diurutkan. Tapi sekarang kita analisa dulu. Mana yang paling kuat? Yang paling kuat adalah huruf dad. Nah, kenapa dad? Lihat, dad kuat, memiliki 4 sifat yang kuat. Nah, yang lain nggak sampai. Kalau di sini 4. Qaf juga kuat, Ustaz. Qaf juga 4. 1, 2, 3, 4. Bedanya apa? Itbaq dan infitahnya. Karena itbaq jauh lebih kuat daripada isti'la. Jadi sifat yang lebih kuat. Nanti kita bahas di bab setelah ro, bab lam mat wa ahkam mutafariqah, kekuatan huruf itbaq. Istilah sudah kuat, itbaq lebih kuat lagi. Jadi apa? Urutan kedua adalah huruf dad. Tahu kan qaf? Karena qaf tidak memiliki sifat itbaq. Yang punya itbaq, lihat, yang punya itbaq sifat keempat. Ini dia itbaq. Jadi intinya apa nih? Keluhnya. Semua yang punya sifat itbaq adalah 4 terkuat ini. Yang nggak punya itbaq berarti 5 sampai 7. Dia tidak akan masuk kuota 4 terkuat. Oke. Jadi sekarang yang kedua siapa? Huruf dad. Jadi apa? Keywordnya, kata kuncinya punya itbaq. Oke. Yang kedua. Berarti yang ketiga direbutkan posisinya oleh dha dan shad. Mana lebih kuat dha dengan shad? Coba kita cek. Kekuatan shad 1, 2, 3. Kekuatan dha 1, 2, 3. Berarti lebih setara dong. Tidak. Kenapa? Lebih kuat shad. Kenapa? Karena sifatnya lebih banyak. Sifatnya apa? Lebih banyak. Kalau dha sifatnya hanya ada 5, hanya menghimpun 5 sifat. Tapi kalau shad menghimpun 6 sifat. Maka sifat yang huruf terkuat ketiga adalah huruf shad. Yang keempat baru dha. Ingat ya, kata kunci di mana? Di itbaq. Jadi shad dengan dha sama-sama punya 3 sifat kuat, tapi kenapa dia mengungguli dha? Karena sifat lebih banyak. Kemudian berikutnya 5, 6, 7. Silahkan dicek 5, 6, 7. Mana yang lebih kuat? Nomor 5. Sudah tentu qaf karena kekuatan ada 4. Ya, dia hanya nggak punya isti'la saja dia. Maka nomor 5 adalah huruf qaf.
Nomor 6 apa nih? Diperebutkan oleh kho dengan ghain. Sekarang kita cek kho berapa sifat yang kuatnya? Hanya ada satu, isti'la doang. Yang lain lemah semua. Tengah tidak ada lemah. Kalau ghain ada 2 yang kuat, maka ghain sifatnya hurufnya nomor urut 6. Terakhir 7 adalah kho. Maka kalau ingin diurutkan hurufnya adalah ko, dod, sod, gho, ghain, qaf, ghain, kho. Itulah 7 huruf terkuat dalam bahasa Arab berdasarkan urutannya. Gitu ya. Kalau yang lemah bagaimana Ustaz? Yang lemah juga sama. Nah, bisa dicek sesuai dengan urutan lemah dan kuat seperti ini. Salah satunya adalah huruf H yang tadi memiliki sifat 5 sifat lemah. Nah, gitu ya. Jadi ya di luar 7 ini berarti sudah masuk huruf-huruf yang tidak terlalu kuat. Seperti ro punya tafkhim. Ini belum kita bahas ya secara resmi. Karena tafkhim sifatnya sifat ardiyah atau aridah, sifat yang kondisional. Ya, inilah 7 huruf terkuat dalam bahasa Arab. Jadi perlu kita perhatikan karena dia akan berkorelasi dalam bab idgham. Mengidghamkan huruf yang lemah ke huruf yang kuat atau sebaliknya, mengidghamkan huruf yang kuat ke huruf yang lemah akan terbahas atau akan sangat berkorelasi dengan pembahasan kuat lemahnya suatu huruf. Selesai pembahasan sifatul huruf kita. Nanti di rumah sambil latihan ya. Ya, semoga punya komitmen untuk membedah. Nah, karena intinya sebenarnya nggak ada nilai khusus gitu ya, nggak dikasih nilai, tapi pemahaman. Nilai kalau dari saya hanya diberikan buat ujian saja. Bagi yang lulus nilainya bagus, lulus, yang enggak dapat remedial gitu ya. Jadi silakan dimurojaah, silakan diperkuat. Terlebih pekan lalu kita sudah pernah membahas menulis mengenai sifat. Semoga terpatri dalam benak kita semua insyaallah ya. Oke, selesai kita dari pembahasan bab as-sifat. Sifat maksudnya sifat yang asliyah. Di halaman setelahnya ada pembahasan sifat ardiyah atau aridah yang secara resmi memang tidak dibabkan khusus oleh Imam Ibnul Jazari. Dia malah dibahas di kitab lain, La'aliul Bayan. Dengan dalilnya izharun idghamun wa qalbun wa kada ikhfa wa tafkhimun wa riqqun ukhida wal maddu wal qasru ma'at taharruki wa aydanis sukutu wa aydanis sukunu wasattuhuki izharun idghamun wa qalbun ikram wa kadza ikhfa wa tafkhimun tafkhim wa riqqun tarqiq ukhida wal maddu mad wal qasru mad ma'at taharruki harakat wa aydanis sukunu sukun wasaktu dan juga sakat. 11 sifat ardiyah kondisional. Tampaknya pernah saya bahas, jadi nggak perlu saya bahas ulang lagi karena dia pun akan dibahas di masing-masing bab yang bertebaran dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik, selesai insyaallah ya. Yang mau bertanya silakan ditulis, nanti akan kita bahas mungkin sekitar 5:30 atau pas maghrib ini ya, pas rehat ini insyaallah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, babut tajwid. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita mendalami babut tajwid, jadi bab makhraj dan sifat kontennya sedikit. Kalau dihitung baitnya hanya belasan saja. Ya nggak sampai puluhan, 30, 40, hanya bisa dihitung gitu ya. Tapi apa? Dia adalah kuda-kuda inti dalam kajian Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, bahkan dalam ilmu tajwid. Jadi lagi-lagi yang sering saya sampaikan, kalau tidak siap menghafal Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, minimal hafal bab makhraj dan bab sifat. Itu segi hafalan. Kalau pemahaman semuanya diusahakan untuk difahami secara mendetail dan diaplikasikan dengan akurat. Baik, sekarang kita akan masuk ke babut tajwid. Baru di sini bab yang membahas mengenai seluk-beluk definisi ilmu tajwid. Kenapa nggak di awal? Kenapa bab tajwid ini nggak di awal? Baru bab makhraj dan sifat. Inilah keunikan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baru mulai setelah muqaddimah, setelah prok langsung bengkel mulut.
mulut di bengkel. Setelah selesai baru dikasih tahu definisinya apa, dikasih tahu hukum-hukum lainnya. Intinya makhraj dan sifat. Sekarang kita masuk bab tajwid. Kita mulai dari wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Redaksi yang lain, man lam yujawwidil qur'ana athimu. Masya Allah. Bagus lah ya. Kita membahas mengenai wal akhdhu, mempelajari dan mengaplikasikan. Implementasi juga. Al akhdhu dalam bahasa Arab artinya mengambil. Akhdhu maksudnya apa? Mempelajari dan mengaplikasikan ilmu tajwid. Hatmun lazimu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Man lam yusahhihil qur'ana, barang siapa yang tidak sahih, yang tidak fasih dalam melafalkan Al-Quran, athimu, maka dia kena punishment atau berdosa. Loh, gimana tuh Ustaz? Nanti kita bahas sebentar lagi. Sekarang kita bahas terlebih dahulu konsep definisi bab tajwid itu sendiri. Ya, ada tabir. Sehingga saya pernah kita bahas, ini kita bahas ulang. At-tajwid. At-tajwid, bahkan dari seluruh disiplin ilmu kita perlu tahu 10 mabadi asyrah. Mabadi asyrah atau 10 muqaddimah dari masing-masing disiplin ilmu. Bagi yang ujian fisika, perlu tahu apa itu fisika, apa fungsinya fisika, siapa pencetusnya fisika, bla 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 bla. Bagi yang ekonomi mesti tahu 10 poin. Bagi yang belajar tafsir harus tahu, belajar fikih mesti tahu. Tajwid juga perlu tahu 10 muqaddimah inti dari apa itu ilmu tajwid. Ya, maka dalam bahasa Arab ada konsepnya, ada dalil innama badi'a. Apakah sudah jelas? Benar? Jelas soalnya? Semoga jelas insyaallah ya. Nggak ada komen yang nggak jelas kan? Nah, coba komen. Ya, semoga insyaallah jelas semua suaranya ya, bisa didengarkan baik. Inna mabadi'a kulli fannin asyar. Fan, nun, asyar. Saya tulis dulu aja. Ini penting, bahkan perlu dihafal ini. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamra. Ya, al-haddu, ini kejauhan. Wal mawdu'u thumma thamra. Inna, sesungguhnya, mabadi'a, muqaddimah, prolog, kulli fannin, seluruh disiplin ilmu, asyrah, ada 10. Sesungguhnya prolog atau muqaddimah disiplin ilmu ada berapa? Ada 10. Yang pertama al-haddu, definisi. Yang kedua al-mawdu'u, objek pembahasan. Tsumma tsamrah, ya, kemudian hasilnya, natijahnya. Ya, mungkin nanti bisa beda narasi yang saya tulis itu. Ini hasilnya. Ya. Wa fadluhu, lanjut 3 bait. Ini baru berapa aja nih? 1 atau 2? Baru 1 bait. Ingat, 1 bait terdiri 2 misra, 2 pembagian. Ini misra. Misra. Ini 1 misra, ini bisa pakai hashtag ya, bisa pakai pun itu. Intinya ada pembagian. Per bait ada 2 bagian. Bagian namanya misra. Kayak juz. Per juz ada 2 hizb. Per hizb ada 4 rubu'. 1 juz ada 8 rubu'. Dibahas di sesi yang lain insyaallah. Oke. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamra. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Oke, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Setengah lagi, misra pertama lagi. Wal ismu, ini kejauhan. Al-istimdadu hukmus syari'.
Walismul istimdadu hukmus syari'. Karena ada notifikasi, saya khawatir nih mati, saya cek dulu ya. Ya, insyaallah baik, terbaik ya, alhamdulillah. Oke. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wa ismul istimdad hukm syari'. Wa fadluhu, keutamaan disiplin ilmu tersebut. Wa nisbatun, kedudukannya ataupun masuk rumpun apa dia? Ya kan kayak kalau di kampus ada fakultasnya, dia masuk fakultas apa? Masuk rumpun apa? Wal wadi', founding fathernya, penggagas atau pencetusnya. Berikutnya walismu, nama disiplin ilmu itu apa? Wal istimdadu, sumbernya. Istimdad, dari mana sumbernya ini? Hukmus syari', hukum ditinjau dari syariat atau dari Islam. Dalam perspektif Islam, hukumnya apa ini? Mempelajarinya. Kemudian satu bait terakhir, masailu, pembahasannya, problem yang dibahas di sana. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wal ba'du bil ba'di iktafa. Wal ba'du, nih koma di sini. Wal ba'du, dan kalau mengetahui sebagian saja, misalkan nggak bisa menghabis semuanya, belajar fisika, belajar akuntan, belajar hadis, belajar fikih, cuman tahu beberapa poin ini aja dari mukadimahnya, iktafa, sudah mencukupi, sudah bagus, sudah diapresiasi. Tapi tunggu dulu, waman daro, wah ini ke bawahan, semoga jelas ya. Waman daro al-jami'a, semuanya, haza asyarafa, al-jami'a. Oke, saya baca pelan-pelan. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Waman daro, adri, yang tahu. Barang siapa yang mengetahui al-jami'a, semuanya. Jadi nggak cuma sebagian, paham 10-10-nya, haza, maka dia meraih asyarafa, kemuliaan. Nishin ya, hadirin hadirat semuanya. Haza asyarafa. Pakai za, bukan haza. Haza asyarafa. Innama badi'a kulli fannin ashrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah, wa fadduhu wa nisbatun wal wadi', walismul istimdadu hukmus syari', masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Barang siapa yang mengetahui sebagian saja, sudah terbaik lah. Tapi wa man daro, yang mengetahui seluruhnya, haza syarafa, maka sungguh dia telah menghimpun, telah meraih kemuliaan karena tahu secara spesifik objek ataupun disiplin ilmu yang dia kaji. Kita bahas al-haddu, definisi ilmu tajwid. Pernah kita bahas apa itu dia? Ikhraju kulli harfin min makharijih, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ma'i'ta'ihi haqqahu, boleh, atau haqqihi wa mustahaqqihi, serta mengaplikasikan atau mengaktifkan sifat asliyah dan sifat aridah. Hak dan mustahak. Mustahak itu tidak pas diartikan dalam bahasa Indonesia. Hak, mustahak. Mustahak itu apa? Kalau hak jelas, mustahak itu apa? Maka diimplementasikan dalam ilmu tajwid, ada sifat asliyah, sifat yang identik, otentik, ada sifat ardiyah, sifat yang kondisional. Mustahak itu ardiyah, sifat yang kondisional. Hak yang kadang-kadang boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau hak itu sendiri harus selalu ada. Mustahak bisa ada, bisa enggak. Oke, maka dari itulah kita dalam ilmu tajwid tidak membahas cara menulis. Kenapa? Karena cara menulis caranya dibahas di kaidah ilmu rasm. Nah, gitu ya.
muharriri tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Ilmu rasam, disitulah majalnya, tempatnya untuk membahas skema kepenulisan Al-Qur'anul Karim. Sudah. Al-hadith wal maudhu', objek ilmu tajwid. Buat apa sih? Buat ngobrol biasa bahasa Arab? Tidak. Ilmu tajwid spesifik diberikan untuk Al-Qur'anul Karim. Ada sebagian pendapat, sebagian kalangan ulama mengatakan Quran dan hadis, tapi nyatanya tidak demikian. Kenapa? Karena kalau Al-Quran, ya, esensinya, poinnya dari Allah Ta'ala, lafalnya juga dari Allah Ta'ala. Jadi secara tekstual dan kontekstual itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis. Hadis itu kontekstualnya atau intinya esensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tekstualnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Yang mengolah adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis kan nggak semuanya ucapan. Ada hadis fi'liyah, kerjaan Nabi, pekerjaan Nabi SAW dideskripsikan oleh sahabat. Yang berbicara sahabat, ru'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi SAW bla 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 bla. Jadi itu kan hadis. Tapi ingat, kalau Quran memang mantuk terucap. Kalau hadis ada kalanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya perbuatan aplikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya statement ataupun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memutuskan suatu hal. Nabi memutuskan hal itu kan Nabi pernah nggak ngomong. Tapi sahabat mendeskripsikan, Nabi SAW memutuskan. Maka hadis itu lebih global. Oke, ada yang ucapan Nabi SAW, ada yang apa? Perbuatan Nabi dideskripsikan oleh sahabat atau bahkan oleh tabi'in dan berikut ke bawahnya. Maka ada marfu dan lain sebagainya. Karena hadis bukan dari firman Allah Ta'ala dari segi tekstual, maka dalam pelafalannya dia tidak diharuskan menggunakan ilmu tajwid. Adapun ingat, esensinya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sabdakan adalah datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kembali ke maudhu, objek ilmu tajwid adalah Al-Qur'an Karim. Baik, as-samrah. Oh, dia hasilnya, bisa buahnya. Pohon sudah ditanami dan sebagainya, ada buahnya itu juga sama. Buahnya, hasilnya. Apa sih efek mempelajari ilmu tajwid? Efeknya adalah siyanatul lisan anil khata' asna tilawah. Menjaga lisan dari kesalahan dalam melafalkan Al-Quran. Apa narasinya? Menjaga lisan dari kesalahan saat melafalkan Al-Quran. Loh, berarti cuma lisan doang, Ustaz? Tenggorokannya enggak? Kan makhluk ada makhluk lisan, tenggorokan, jauh, khayshum, bibir. Tidak. Dimaksudkan lisan itu lebih kepada kata kiasan. Masya Allah. Ada majaz dalam bahasa Arab. Zikrul juz, iradatul kul. Menyebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Ya, orang umumnya, loh kok ini istilah zaman dahulu ya, istilah zaman dahulu. Kok batang hidungnya Pak Z nggak kelihatan? Bukan cuma batang hidungnya, tapi orangnya nggak datang, mau ya. Disebutkan sebagian hidungnya aja, maksudnya keseluruhan. Sama juga di dalam ilmu tajwid seperti apa? Menjaga lisan, maksudnya menjaga seluruh komponen dalam ilmu tajwid, baik jauf, khayshum dan lain sebagainya, dari kekeliruan dalam melafalkan Al-Quran Karim. Siyanatul lisan anil khata' asna tilawah. Ini dia hasil yang tujuh. Maka kita belajar ini. Oh Ustaz, berarti kita kan intinya aplikasinya Ustaz, bukan teorinya. Loh, penting juga. Orang kalau cuma aplikasi nggak tahu teori ya salah-salah juga. Apalagi saya pernah sampaikan, kita mulai ngaji di pertemuan ke-11. Karena ini empiris, saya sudah ngisi di banyak tempat. 1 sampai 10, bukannya nggak ngaji, ngafal maten. Masya Allah.
Karena keunikan belajar Jazariyah adalah apa? Ngafal matun, ngafal nadhom 1 sampai 10. Ini kita pertemuan ke-8. Masih ada 2 pertemuan berikutnya yang belum tilawah dulu kita. Nah, gitu ya. Masih memperkuat teori dan juga menghafal nadhom. Ke-11 baru kita aplikasi bismillah ta'ala. Wafadlu, keutamaan ilmu tajwid. Apakah ilmu ini sakral ataukah ilmu yang biasa-biasa saja? Nggak penting. Gimana Pak? Fadlu, keutamaan Quran tajwid adalah keutamaan ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat luhur, sangat penting. Ya, sangat elegan. Presisius. Kenapa? Karena berkaitan erat dengan Al-Qur'an Karim. Menjaga keabsahan pelafalan Al-Qur'an Karim. Berkaitan erat dengan kalamullah Ta'ala. Saya ingin minum dulu sebentar. Sekarang dulu nih kalau yang nggak jelas. Waman daro al jami'a haza asyarafa. Waman daro al jami'a haza asyarafa. Bagi yang nggak jelas seharusnya. Alhamdulillah. Oke, baik. Wafadluhu, dan ini pun nanti yang ditemukan di ilmu lain. Nanti kalau ngaji hadis, wafadluhu, keutamaan ilmu hadis, dia juga ilmu yang sangat sakral. Kenapa? Karena berkaitan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit-sedikit selawat. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marartu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit selawat. Kita pun tahu betapa besarnya, betapa banyaknya pahala berselawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga antara punya tafsir, salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Berkaitan dengan implementasi Al-Qur'anul Karim. Bagi fikih, masing-masing pun ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Untuk Al-Qur'an, untuk ilmu tajwid, keutamaannya dia menjaga ataupun berkaitan dengan pelafalan Al-Qur'anul Karim. Maka dia masuk dalam pembahasan ataupun di ilmu yang sangat mulia. Ya, beruntunglah bagi SDM yang hidup matinya di bidang Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Wanis batun, rumpulnya, kedudukannya, posisinya. Posisi ilmu tajwid adalah ilmu Al-Quran, min ulumil Quran. Karena ini satu dari begitu banyak ilmu Quran. Nanti ilmu Quran itu ataupun ada kitab ilmu Quran. Mungkin yang ada yang pernah dengar Al-Itqan, salah satunya, dan juga kitab-kitab lainnya. Nanti pun kedepannya, beberapa waktu ke depan saya pun akan membuat daurah khusus mengenai ilmu Quran secara global dengan kitab Az-Zimzimi atau Az-Zamzami insyaallah ta'ala. Jadi ilmu tajwid salah satu disiplin ilmu dari ilmu Al-Quran gitu ya. Jadi ilmu Quran ada banyak nanti ya. Ada ilmu waqaf ibtida, ada ilmu rasam, ada ilmu qiraat. Itu tiga di bawah Fakultas Ulumul Quran. Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan lain sebagainya ya. Oke, walaupun nanti ada membedakan ulum Quran dan tafsir, itu nggak perlu kita bahas. Intinya apa? Misbah di sini ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu Al-Quranul Karim, ilmu syariah. Kalau di fakultas kan hari ini bukan ada usuluddin, ya masing-masing kampus ini bisa berbeda-beda. Intinya dia berada di bawah rumpun ulumul Quran. Wal wadi', founding father ilmu tajwid. Siapa dia founding father ilmu tajwid? Kalau dari aplikasi, tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang melafalkan, mentalaki pada malaikat Jibril alaihi salam. Berjumpa langsung setiap tahun sekali secara formal. Kecuali ketika menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajinya Ramadan 2 kali. Yang mana malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara teori teoritis, Nabi tidak mengatakan, contoh aja nih, wahai Bilal, ini kurang sunnahnya, ini namanya ikhfa, iklab, tidak ada istilah tersebut. Kalaupun ada mad, itu pun yamuddu, memanjangkan. Ya. Namun secara teori tidak ada teori-teori ilmu tajwid yang kita gunakan hari ini, teorinya lah ya, bukan aplikasinya. Sama kayak bahasa di gramatikal. Mana yang lebih dulu speaking sama grammar? Ngomong dulu apa buat tata bahasa dulu? Ngomong dulu.
Jadi nggak ada contoh aja Pangeran Diponegoro atau Pangeran Imam Bonjol. Kita akan makan akan saya makan akan. Kalau bilang saya akan makan ditulis SPOK, bukan makan akan saya. Itu nggak belakangan. Ngobrol dulu, ngomong dulu, baru dibuat kaidah. Sama dengan ilmu Quran, sudah berbicara dulu, baru dibuatlah kaidah ilmu tajwid belakangan. Nah, jadi secara teori ada khilaf. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah murid dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, guru dari Imam Sibawai. Ya, ada yang mengatakan gitu ya. Jadi Imam Sibawai, bagi yang tahu ahli bahasa, dia Imam Sibawai ulama besar dalam bahasa Arab, punya guru Imam Khalil atau Al-Khalil Ibnu Ahmad. Al-Khalil Ibnu Ahmad punya guru Abu Amr Al-Basri, qiraat Abu Amr nomor 3 urutannya. Abu Amr punya guru, salah satunya adalah Nasr Ibnu Asim Al-Laifi yang mengurutkan huruf hijaiyah alif sampai ya. Ya, silakan cek ulang di bab awal makhraj huruf. Nasr Ibnu Asim Al-Laifi. Nasr Ibnu Asim Al-Laifi punya guru Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 69 kalau tidak salah. Abul Aswad 89 atau 90 Hijriah. Ada khilaf, ada mana 89 atau 90. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali punya guru Ali radhiyallahu an, dan beliau adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Khalil Ibnu Ahmad punya guru siapa tadi? Abu Amr Al-Basri. Abu Amr punya guru Nasr Ibnu Asim. Nasr Ibnu Asim punya guru dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi intinya apa? Ada khilaf. Ada yang mengatakan Abul Aswad pencetus ilmu tajwid, ada yang mengatakan pencetusnya adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad. 3 generasi di bawah Abul Aswad Ad-Du'ali. Intinya beliau semua memiliki kontribusi dalam bidang ilmu tajwid ini. Walismu, ada lagi juga pendapat lain, tapi tidak sekuat pendapat ini. Pendapat yang terkuat adalah Al-Khalil atau Abul Aswad Ad-Du'ali. Walismu, nama disiplin ilmu ini apa? Namanya ilmu tajwid, bukan tajwid, bukan pakai T, ya, tajwid. Bajai. Unpad, jadi unpad. Contoh saja ya. Walismu, di namanya ilmu tajwid, diambil dari mana? Terinspirasi dari statement Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika ditanya mahwa tartil, apa sih tartil itu? Sebagaimana terkandung dalam ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ini saya hapus ya. Bacalah Al-Quran. Kalau di Indonesia diartikan secara perlahan, padahal tartil nggak mesti perlahan. Nanti dibahas di bab mad insyaallah ta'ala. Apa jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu an mengenai tartil? Tajwidul huruf. Tajwidul huruf. Tajwid, jayyid, membaguskan pelafalan huruf. Hurufnya harus dibaca dengan bagus. Dulu kan belum ada bab-bab istilah khusus ya mengenai ikhfa, idhar, idgham. Intinya apa? Tajwidul huruf, membaca Quran dengan baik, boleh itu juga. Wama, saya nggak muat, sini aja. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tata cara waqaf. Waqaf ilmu tajwid ya, ilmu Quran, bukan waqaf ilmu fikih. Waqaf ilmu fikih itu waqaf bangunan, waqaf kendaraan dan sebagainya. Tajwid huruf wa ma'rifatul wuquf. Benar aku kelas. Jadi berangkat dari statement Sayyidina Ali dalam mendeskripsikan tartil, ada narasi tajwid. Maka terinspirasilah ulama-ulama berikutnya dan memberikan nama ilmu ini dengan nama ilmu tajwid. Dari statement Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Al-istimdadu, sumbernya dari mana? Sumbernya dari terapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersambung sanadnya. Kayak tadi contohnya apa tadi? Al-Khalil punya guru Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri punya guru Nasr Ibnu Asim. Beliau punya guru Abul Aswad. Abul Aswad punya guru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya guru langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dengan hari-hari ini, jika istimdad kita belajar ilmu tajwid, semuanya kembali bersumber pada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bagi yang ngaji, apalagi hatam 30 dengan saya, contoh saja ini kan, kalau baca Hafs, maka itu pun ada sanad yang tersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengaji ke siapa? Ke Syekh Yunus Ghalban dengan Syekh Misbah diantaranya. Punya guru Syekh Al-Fadili Ali Al-Burailah, punya guru Abdullah bin Abdul Azim, punya guru namanya adalah Ali Al-Haddadi Al-Azhari, punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Abidi atau Al-Ubidi, punya guru namanya Syekh Abdurrahman Al-Ujuhuri, punya guru nama Syekh Ahmad Al-Baqari, gurunya Syekh Muhammad Al-Baqari, gurunya Syekh Abdurrahman tadi sudah Al-Ujuhuri di Al-Yamani atau Ibnu Syihadah Al-Yamani, Abdurrahman atau nama lainnya Ibnu Syihadah Al-Yamani. Punya guru Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, punya guru Allahumma shalli Muhammad Ahmad Muhammad As-Samadisi, punya guru Ahmad Al-Umyuti, punya guru Muhammad Ibnul Jazari 13, punya guru Abdurrahman Al-Baghdadi, punya guru Muhammad As-Sa'ir Al-Misri, punya guru Ali Al-Abbasi, punya guru Al-Qasim Asy-Syatibi, Imam Syatibi, Tariq Syatibiyah, punya guru Ali Al-Balansi, punya guru Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah, punya guru Abu Amr Ad-Dani, sudah 20. 21, punya guru beliau ini Ibnu Ghalbun, punya guru Ali Al-Hashimi, punya guru Ahmad bin Sahal Al-Usnani, punya guru Ubaid Ibnu Sobbah. Amr juga ada dari yang lain. Ini Ubaid Ibnu Sobbah. Punya guru Imam Hafs Ibnu Sulaiman. Bacaan kita riwayat Hafs. Punya guru Imam Asim Al-Kufi, qiraat Asim. Punya guru tabi'in, seorang tabi'i yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau punya guru 5 sahabat, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan juga Abdullah ibn Mas'ud 28, yang mana beliau punya guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Istinad, bacaan kita tersambung mutasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi teorinya kuat juga bersambung sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum syari', hukum atau bagaimana peninjauan syarak terhadap ilmu tajwid. Kalau mempelajarinya teoritis fardun kifai, bahasa Indonesia fardun kifayah, bahasa Arabnya fardun kifai. Satu orang, satu keluarga sudah mewakili. Satu masjid ada pakar satu sudah mewakili. Satu wilayah, satu komunitas yang paham teorinya sudah mewakili. Fardun kifai. Namun dari segi aplikasinya, itu teorinya, aplikasinya fardun aini atau fardu ain. Seluruh SDM punya kewajiban yang sama membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka itulah kembali ke bait nazam tadi apa? Man lam yujawwidil Qur'ana atau man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak fasih, yang tidak benar, tidak menggunakan ilmu tajwid dalam baca Quran, athimu, maka dia berdosa, kena punishment. Tuh, Imam Asim, Imam berdosa dong. Beda, kalau athim pakai hamzah, fa, mim. Kalau Asim, ain, sod, mim. Itu maksum yang terjaga. Maksum, Asim dengan athim berbeda. Itu hukum syari'. Ini kita bahas ulang mengenai hukum syari' lagi di bait tadi. Masa ilu terakhir ke 10. Masa ilu, apa problem yang dibahas? Apa aja konten-konten yang dibahas? Itulah semua yang ada dalam kitab ini, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Walaupun Al-Muqaddimah Al-Jazariyah tidak hanya menghimpun tajwid. Nanti ada bab waqaf dan ada disiplin ilmu waqaf dan juga ada disiplin ilmu rasm. Umumnya adalah tajwid. Jadi bab nun sakinah, mim sakinah, bab mad dan lain sebagainya. Itulah pembahasan dari ilmu tajwid. Sama juga hal 10 poin ini bisa diaplikasikan di disiplin ilmu lainnya. Baik, lanjutkan sekarang. Ini sudah dibahas ya. Barang siapa yang paham sedikit saja, nggak hafal semuanya, sudah bagus. Apalagi kalau tahu semuanya, terbaik, juara sudah insyaallah ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Mempelajari ilmu tajwid adalah ataupun ini akhdhu bisa mempelajari, bisa mengaplikasikan. Intinya
Wal akhdhu, berpegang teguh dengan ilmu tajwid, hatmun lazimu, adalah sebuah keharusan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Malam yusahhil Qur'ana, Ustaz kok ada narasi lain malam yujawidi, bagaimana? Ingat. Hari ini orang kalau ingin nulis, sudah nulis. Mau kopi, mau di kopi, dicetak 1000 eksemplar, gampang. Sudah ada alatnya sekarang ini. Kita sudah ada mesin percetakan, tinggal klik-klik saja, jadi 1000-2000 eksemplar. Di zaman dahulu belum ada konsep ngeprint, belum ada konsep kopi dan sebagainya. Sehingga apa? Dulu ketika ada percetakan penerbit, akhirnya ada tadwin. Adanya mudawan, orang-orang yang menulis tadwin. Kepenulisan, jasa menulis buku. Jadi misalkan yang kitab nih, ini kitab tuh kontemporer modern semua nih. Ada kitab cetak Al-Mustamir. Ada buku ya, saya mau pergi dong, dijual di mana? Misalkan ada yang jual lagi. Mau kopi, dulu ada mencetak. Akhirnya apa? Datang ke orang yang penulis, punya jasa nulis, kita minta tolong tuliskan ini. Dengan kertas berapa tulis ini, maka mereka menulis ulang. Nah, dari kepenulisan itulah tidak bisa dipungkiri ada 1-2 kekeliruan, gitu ya. Jadi yang ada perbedaan itu kan, jasariyah dari segi matan, apalagi yang tidak tetap, yang tebal-tebal. Maka itulah ada namanya nuskhoh atau naskah mana yang dijadikan barometer. Namun intinya di dalam Al-Jazariyah, mau malam yusahhil Quran boleh, malam yujawidil Quran juga boleh. Intinya sama, esensinya sama gitu ya. Mana yang benar? Masing-masing akan mengklaim itu yang benar ya. Tapi biasanya lebih banyak menggunakan malam yusahhihi tanpa perlu mentahdzir bagi pembaca malam yujawidil Quran azim. Yusahhih mensahihkan, yujawid membaguskan, sama saja intinya. Al-Qur'ana azim. Oke, sudah. Sekarang kembali dari hukum syar'i tadi. Bagaimana hukum tajwid ya? Menggunakan tajwid ditinjau dari segi hukum. Kalau kita berbicara makhraj ini, hukum menjaganya adalah wajib. Hukum menjaga pelafalannya wajib. Berarti kalau salah, lawannya wajib. Berarti haram, perlu dirapikan lagi. Jadi wajib. Hukum menjaga makhraj adalah wajib. Kalau sifat bagaimana? Nah, kalau sifat banyak pembahasannya. Sifat. Nah, ada sifat yang memang merubah makna, ada sifat yang tidak merubah makna. Loh, gimana sih Ustaz? Itulah mirisnya kita hari ini. Kaum muslimin yang paling mendominasi bahkan di muka bumi, tapi tidak banyak yang bisa bahasa Arab. Ya, most of us can speak English well. Bisa menonton film bahasa Inggris tanpa subtitle. Bisa berbicara bahasa Inggris, tapi tidak banyak yang peka dengan bahasa Arab. Padahal banyak keterkaitannya. Mempelajari ilmu dengan bahasa Arab, satunya adalah bab sifat ini. Ada sifat kalau kita salah merubah makna. Bahasa Arabnya tughayyirul makna. Tughayyirul makna. Maka bagi segenap asatidzah salat, peserta daurah tajwid, saya tekankan, bukan sering tekankan ya, pelajarilah bahasa Arab selain ilmu tajwid. Ya, akidah juga dan sebagainya. Tapi bagi yang ingin berkecimpung di ilmu Al-Quran, khususnya tajwid, perkuat sayap lainnya, sayap bahasa Arab. Ya. Sifat, ada sifat yang berlawanan, yang merubah makna. Contohnya apa Ustaz yang merubah makna? Asa rabbukum, asa, semoga Tuhan kalian menyayangi kalian, ayarhamakum, mengampuni kalian, merahmati kalian. Asa rabbukum. Tiba-tiba asa, sinten tipis, baca tebal. Asa rabbukum, apa arti asa? Tuhan kalian telah bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Dari segi makna fatal maknanya. Karena sin dengan sod dari segi makhraj sama, bedanya sifat. Salah satunya apa? Isti'la,
kemudian tafkhim, kemudian itbaq. Kita salah cara baca, maknanya fatal. Asa menjadi aso. Naudzubillah min dzalik. Contoh aja tuh ya. Merubah makna, tughayyir makna. Pakai ta, ras sifat. Jadi kalau untuk sifat yang merubah makna, maka hukum menjaganya juga wajib. Jadi bagi yang nggak tahu gimana, ya udah jaga semua aja, antisipasi itu kan. Bagi yang tahu, maka yang perlu dijaga adalah segala sifat yang merubah makna, wajib. Jadi kalau sifat dirinya dari segi pelafalannya, dari segi teorinya ada sifat asliyah ardiyah, dari segi hukumnya ada sifat yang merubah makna, ada sifat yang tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Oke. La tughayyir makna. La tughayyirul makna. Sifat yang tidak merubah makna. Ini berikutnya. Jadi ada sifat yang merubah makna, ada sifat yang tidak merubah makna. Misalkan, contohnya apa sih Ustaz? Sifat tapi nggak merubah makna. Ya, contohnya apa? Misalkan kita baca as-shalah, dibaca as-shaluh, itu boleh untuk qiraat warash tebal. Kalau kita nggak boleh as-shaluh, harus as-shalah, as-shaluh, lalu tebal. Tapi makna berubah nggak? Nggak berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mati dah. Oke, maaf tadi ada yang nelfon. Saya ulang dulu. Tadi Allahumma sholli ala Muhammad, sifat yang tidak berubah makna. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, dal makna sudah benar. Tapi nggak qalqalah, maknanya berubah nggak? Nggak berubah, sudah benar, maknanya sama, ahad. Atau rokhwah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di rokhwah, apakah maknanya berubah? Dari segi makna nggak berubah dia. Hukumnya bagaimana? Belum kita bahas hukumnya ya. Intinya kita yang bahas sifat yang tidak merubah makna. Ya, kita ngomong tadi unpad dengan unpad. Atau apalagi bajaj dengan bajai. Makna berubah nggak? Nggak berubah jadi ya. Sama tadi ahad. Wa tawasau bil haqqo. Itu contoh aja ya, ini satu kasuistik aja. Bagaimana hukumnya? Nah, ini sebelum kita bahas hukum harus dibagi lagi. Oke. Ya, ditinjau. Apa dia? Dari konsep apa ditinjau dari segi belajar. Fi hal ta'lim. Fi marhalah, ini udah ke bawahan. Coba saya coba ketik ya. Bahasa Indonesia aja. Bahasa fi marhalah at-ta'lim. Saat belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar. Kalau sifat ini kan udah pas ya, ini udah final ya. Ini wajib, berarti kalau keliru haram. Sama juga sifat berubah makna wajib, kalau keliru haram. Kalau yang tidak berubah makna, kita cek dulu. Kalau dalam konsep belajar mengajar, lagi talaqi, lagi di kelas, latihan, bo, bil haqqo, ahad, hukumnya sama, wajib. Hukumnya wajib, walaupun dia tidak merubah makna. Jadi sifat yang tidak merubah makna dalam proses belajar mengajar, proses talaqi, hukumnya wajib dijaga. Karena ini edukasi, mengedukasi publik, mengedukasi umat, jangan sampai melenceng dari SOP-nya. Nah, gitu ya. Jadi khitbahnya. Kalau lagi tidak belajar mengajar, lagi mengaji sendiri. Lagi mengaji sendirian. Ya, tidak proses belajar mengajar. Sebentar, biar rapi. Belajar mengajar. Di sini sedang sendirian, munfarid. Oke, sedang sendirian. Maksudnya ini tidak lagi proses belajar mengajar. Lagi infiradi. Dibedakan lagi. Oh, ini penting lagi ya. Dibedakan lagi.
Kalau untuk orang yang alim atau kalangan terpelajar, kalau kami ustadz-ustadzah, aktivis daurah, nah, ini hukumnya apa? Hukumnya harus. Tapi kalau misalkan salah hanya aib, mu'iban lah, aib. Ya, kalau dia salah maka itu aib buat dia. Aib itu apa sih Ustaz? Aib, contohnya ada orang S2 ekonomi tapi nggak ngerti hukum ekonomi. Nah, itu ya. Kuliah 4 tahun nggak ngerti ekonomi. Ada mahasiswa kuliah, misalkan kuliah olahraga, tapi nggak bisa berenang. Walah, sekolahnya sekolah olahraga tapi nggak bisa berenang. Jadi dia berdosa, dia nggak berdosa, tapi ya malu-maluin. Atau kebalikannya sekolah agama, belajar jauh-jauh belajar agama, tapi ditanya hukum fikih, dia hukum tajwid nggak ngerti. Ya kalau buat dia sendiri ya sudah, namanya juga memang kemampuan dia seperti itu, tapi aib, malu-maluin. Jadi aib ibadah apa? Malu-maluin. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia sifat sudah ikut daurah sana sini, rohwah aja belum benar. Nah, bagaimana dia? Sekenanya di sini. Mu'iban, aib buat di sini, pamali buat dia. Walaupun dia nggak berdosa itu ya. Kalau buat orang awam, untuk orang awam, la syai'a lahu, tidak masalah, la syai'a lahu. Jadi kalau makhraj wajib dijaga, kalau enggak ini berarti dia berdosa. Kalau sifat yang merubah makna wajib dijaga, kalau enggak berdosa juga. Jadi asa jadi aso, fatal maknanya. Kalau sifat yang tidak merubah makna, belajar mengajar, maknanya nggak berubah, tetap wajib. Tapi kalau yang sendirian, munfarid, untuk orang alim, maka ditekankan. Kalau salah, ini saya praktek yang salah. Kalau salah, dia aib buat dia sendiri. Ya, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Misalkan maksudnya benar, sifat aslinya benar, sifat yang tidak berubah ininya benar, tapi di sininya salah, maka aib buat dia. Kalau untuk orang awam, baru la syai'a lahu. Ya, inilah apa sekelumit pembahasan hukum dari menggunakan ilmu tajwid. Difahami insyaallah ya. Coba direnungi dulu, nanti mau bertanya silakan gitu ya. Sudah 5:30. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh silakan ditulis. Hah? Tulisannya kurang jelas. Ada yang nulis? Coba apa? Tulisannya kurang jelas. Di sini. Ada yang bertanya tulisannya kurang jelas. Oh ya, kalian papan tulis. Ya, boleh dimajuan atau bagaimana? Sini bagian aja ya. Papannya aja yang maju, papannya. Bagaimana? Begini. Boleh saya majukan. Sambil saya pelan-pelan ya. Makhraj hukumnya wajib dijaga. Lawannya wajib, kalau nggak dijaga ya berdosa. Ingat ya, ini belum saya akan saya bahas lagi, ada pembahasan lain lagi nih. Sifat yang merubah makna, bahasa Arabnya tughayyirul makna. Tughayyirul makna. Hukumnya juga wajib dijaga. Kayak tadi asa, aso, ada apa sudah saya berikan contohnya, sampel. Wajib juga dijaga. Kalau dia salah berdosa. Kalau sifat yang tidak merubah makna, contohnya tadi apa? Bil haqqo ahad. Contoh aja ya. Makanya sudah benar, ininya benar, ininya salah. Dibagi 2. Kalau dalam proses belajar mengajar talaki, maka tetap wajib karena menjaga keautentikan pelafal Al-Quran. Tapi kalau ditinjau ataupun pada ini salahnya pas baca sendirian, lagi tadarus, kan? Lagi sebenarnya wiridan lebih tepatnya, bukan tadarus. Tadarus itu belajar. Ini di tadarus ini. Kalau ngaji sendirian bukan tadarus. Namanya wirid. Wirid itu nggak cuma zikir. Hari kan beda-beda ya. Tadarus itu ngaji bareng-bareng. Wiridan zikir. Wirid itu ngaji Quran tuh wirid juga. Wirid, waroda. Wirid lagi ngaji sendirian. Kalau istilah sendirian dibagi 2 lagi. Kalau untuk orang alim itu aib buat dia, mu'ibun lahu. Mu'ibun lahu. Pamali buat dia ya. Nah, pamali itu bisa beda-beda kembali ke insting atau tujuan masing-masing gitu ya. Kalau untuk orang awam la syai'a lahu. La syai'a lahu, tidak ada masalah. Jadi dispensasi untuk orang awam didapatkan dari sifat yang tidak merubah makna ketika ngaji sendirian. Saya ulang, dispensasi untuk orang awam adalah apa? Ketika dia keliru melakukan sifat yang tidak merubah makna saat ngaji sendirian.
Kalau dia lagi dalam konteksnya belajar, mengajar, atau makhraj dan sifat, baik dia kapanpun dan dimanapun, itu harus selalu dijaga. Enggak, pentingnya makhraj dan sifat. Ada yang nanya? Ya, gimana? Ustaz, kalau kita membaca Quran dan ada kesalahan, apa memang wajib beristighfar? Nah, ini dia yang kita bahas. Kalau istighfar, wastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi memang istighfar, semua manusia pun diajukan untuk beristighfar. Ini tadi yang saya sampaikan, saya belum selesai bahasnya. Lah Ustaz, kalau ngaji kok banyak dosa-dosa nih Ustaz. Mendingan gak usah ngaji lah. Daripada ngaji tersalah baca kena punishment. Dikit-dikit punishment. Banyak ngabung punishment saya. Apa jawabannya? Tenang. Ya, ini baru sekarang. Ini biar calm down-nya nih. Kalau ngaji banyak kekeliruan, mungkin kena punishment. Tapi kekeliruannya itu dosanya bahkan kerikil. Karena mungkin kita luput nggak belajar. Dulu jago matematika, jago fisika, jago bahasa Inggris, tapi bacaannya nggak akurat, gitu kan? Ini reminder buat kita semua, ya, gitu ya. Akhirnya apa? Kena punishment sedikit. Ya kerikil aja, debu-debu ini analogi ya. Tapi apa? Kalau orang, wah, gitu saya nggak usah ngaji lah. Kalau nggak usah ngaji, nggak mau ngaji Al-Quran Karim, dosanya cuma satu, meninggal Quran, segede gunung Salak gitu ya. Nah, segede gunung apa lagi? Himalaya, gedenya ya. Dia meninggalkan Quran, maka cuma satu dosanya, karena dia yang lain nggak ada yang salah, emang karena nggak ada yang nggak baca, tapi dosanya begitu genting, begitu besar. Jadi kalau kita membaca Quran dan kita keliru, ya Quran kita ada kekeliruan. Itulah saatnya kita merevisi aplikasi bagaimana kita kaum muslimin bisa membaca akurat, baik dan benar sebagaimana dulu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita wajib membacanya? Mengenai wajib dan tidaknya tidak ada hukum wajib dan tidak. Yang penting dianjurkan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang membacanya belum benar ataupun yang sudah benar. Ya, gitu ya. Jadi masing-masing tetap perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ustazah ya. Ada lagi? Benar? Tidak ada ya? Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutkan insyaallah. Kalau ada yang nanya, silakan tulis, nanti istri saya akan bacakan di sini. Oke, ini sudah ya. Ini dipahami ya. Ini konten yang perlu dipahami dan diajarkan, disampaikan. Nanti kalau belajar tajwid. Kerangka inti ilmu tajwid. Dari mana Ustaz? Ini dari Dr. Aiman Suwaid, di Tajwid Musyawarahnya ada, di Syarah Jazariyah Hangzhou juga ada. Silakan dicek ya. Jadi intinya Pak, makhraj sifat yang merubah makna, sifat yang tidak merubah makna. Makhraj harus dijaga, wajib. Sifat yang merubah makna harus dijaga, jangan sampai berubah. Yang tidak merubah makna dicek. Kalau lagi belajar mengajar harus. Kalau lagi ngaji sendirian dicek lagi. Ya, pas screening yang kedua. Kalau untuk orang karangan terpelajar, ya ikut-ikut daurah, aktivis agama, nah ini aib dia. Tapi kalau orang awam, la syai'alahu. Sudah insyaallah ya. Jadi itulah implementasi dari bait pertama bab ini. Kalau dikaitkan dengan terbata-bata dapat 2 pahala, bagaimana Ustaz? Ya, coba ada lagi. Itu sudah kalau sudah berdarah itu. Hadis itu baru keluar. Sama saya berikan contoh yang lain. Idza quddimal asya fabada'u bihi qabla an tusal maghrib. Kalau sudah dihidangkan makanan, maka makanlah dulu sebelum sholat. Dalam hadisnya sholat maghrib. Berarti ada orang, loh berarti kalau ada makanan, kita makan dulu. Itu tidak salah dari segi hadisnya. Tapi kita lihat ibaratnya kontekstualnya. Hadis tersebut diturunkan dan diberikan kepada orang-orang kalangan ahlus sufah yang jarang makan. Ya, kelaparan, bukan lapar. Kalau kelaparan itu 2 hari 3 hari nggak makan tuh kelaparan. Ya. Kalau kita baru nggak makan 3 jam 4 jam itu baru lapar, belum kelaparan gitu deh. Jadi ahlus sufah jarang makan. Tiba-tiba sebelum berdiri sholat ada makanan. Maka apa? Disampaikan. Itu konteksnya. Kalau bagi kita yang sering kenyang, tiba-tiba mau sholat ada makanan, bagaimana? Ya, diutamakan kita tetap sholat dulu gitu ya. Walaupun tadi boleh juga ditinjau dari segi hadisnya kita makan dulu, tapi ditinjau dari spirit turunnya hadis tersebut, maka kita sholat dulu baru makan. Karena kita ini umumnya jarang kelaparan. Biasanya hanya lapar gitu ya. Puasa pun hanya 1 hari, insya Allah lapar aja, nggak kelaparan. 3-4 hari nggak makan, ya, baru kelaparan ya. Ahlus sufah deh. Tunggu dulu, belum selesai, ya Pak? Ini ya. Maka sama,
hadis terbata-bata kalau sudah berdarah-darah ngaji itu. Ikut darah sana, darah sini, nggak nyambung juga. Ustaz, saya sudah ikut 5 darah ini, nggak paham-paham juga. Sudah manggil guru privat, nggak nyambung-nyambung juga, Ustaz. Saya sudah habis-habisan, Ustaz. Baru keluar dalil. Apa dalilnya? Wah, apa tadi? Makin berapa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Barang saya membaca Quran dan dia terbata-bata, tapi wa huwa 'alaihi syaqqun. Tapi dia habis-habisan begitu. Jadi enggak orang nyantai-nyantai ngaku terbata-bata. Dia sudah habis-habisan. Lahu ajron, dapat 2 ganjaran. Ganjaran karena tilawah Al-Qur'annya dan ganjaran karena telah bertumpus lumus, habis-habisan dia belajar. Gitu deh ya. Itulah implementasi dari hadis tersebut. Itu insya Allah ya difahami. Ini konteksnya berbeda. Itu konteksnya yang lebih kepada semangat ya, fadhail. Gimana Bunda? Syekh, pahala 1 huruf dapat 10 pahala itu berlaku untuk yang fasih tajwidnya atau yang tidak juga mendapat pahala? Ya, jadi mengenai bagaimana hadis tersebut diimplementasikan bagi yang benar hurufnya. Kita kan kalau orang baca nggak mungkin salah semua, insya Allah. Kita kalau salah mungkin salahnya 1, ya. Itu lagi-lagi pada fadhail. Kalau fadilah itu kan ataupun pahala itu semua Allah Ta'ala yang tahu gitu ya. Ini demikian kewajiban dan tidak wajibnya ini kan secara hukum syariat manusia. Mengenai pahala itu semua kembali kepada Allah SWT. Sama kayak fikih. Fikih hanya membahas mengenai apa? Membahas mengenai wajib, sunnah, jawaz atau boleh, kemudian makruh, haram. Mengenai pahala, surga dan neraka, semuanya kembali kepada hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, kita secara kita seperti ini, kita habis-habisan. Jadi kita melihat perkara yang nampak, yang zahir. Ada pun yang gaib mengenai pahala, kita yakin itu ya semoga Allah berikan kepada kita pahala tersebut, bahkan bisa jadi Allah berikan lebih sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya, satu saja. Jadi mengenai pahala itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang Allah janjikan mengenai sabda Nabi SAW tadi itu adalah konten yang berbeda. Kita sedang membahas mengenai akurasinya, mengenai pahala kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insyaallah ya. Ada lagi Bunda? Sudah cukup insyaallah. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut sekarang. Kalau misalnya yang mau tanya lagi boleh ya di komen. Tapi sekarang kita anggap sudah dulu, kita lanjutkan. Kenapa demikian? Kita harus menjaga kaidah tajwid dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelum misalnya gambarnya, orang main musik saja ada olah vokal. Lo dan lain sebagainya dari mi fa sol la si do. Apalagi Al-Qur'anul Karim, kalam ilahi, kalam yang sangat sakral, sakral. Salah ngomong sakral teman-teman. Kalam yang sangat sakral. Iya. Maka sudah mau tidak mau lebih daripada latihan vokal. Maka ada ilmu tajwid untuk menjaga keautentikan kalam ilahi, gitu ya. Hari ini adalah orang ngomong, nggak penting lihat tajwid, yang penting implementasinya. Loh, kalau yang penting implementasinya, apa bedanya kita dengan agama sebelah? Agama-agama lain mengenai kitab sucinya nggak ada otentik. Yang penting berbudi pekerti yang baik, ya nggak ramah tamah, baksos. Ya penting nggak ada bedanya kita. Bedanya Islam dengan agama lain selain adanya hal tersebut, berbudi yang baik, gitu kan. Kalau bahasa sekolah dulu tenggang rasa dan lain sebagainya. Ditambah apa? Ditambah kesakralan tekstual Al-Qur'an Karim. Terjaganya Al-Quran baik dari segi pelafalan maupun tulisan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan kami juga menjaga. Menjaganya apa? Dari segi hafalan orang Al-Quran, dari segi bacaan dan tidak lain lah. Yang aktivis daurah ini lah. Termasuk dari ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasukan-pasukan Allah SWT yang ditugaskan untuk menjaga keautentikan Al-Qur'anul Karim dari segi pelafalan, dari segi tulisan. Gitu ya. Jadi mulai jangan sampai ada kaum minimalis, sampai kaum maksimalis dan optimalis. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena seperti itulah yang Allah turunkan kepada kita. Karena Allah menurunkan kepada Malaikat Jibril bawa Nabi Muhammad SAW dengan kriteria, dengan karakteristik yang sama. Mengenai perbedaan matnya itu sudah masuk bahan qiraat.
pembahasan ilmu qiraat, riwayat. Tapi ala kulli hal, apa yang dibaca oleh Nabi SAW itulah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran dengan saut, maka tulisan itu sekunder. Penting yang kedua, poin yang pertama adalah pelafalannya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu juga lah sampai kepada kita hari ini. Sesuai syarat yang saya bilang tadi, dari Nabi Muhammad SAW, dari Ubay, Utsman, Ali, Mas'ud dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum ajma'in, ke Abu Abdul As-Sulami, ke Asim, kemudian Hafs, sampai kita hari ini semua terjaga keorisinalan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini yang kita pertahankan. Jadi implementasinya, tafsirnya perlu kita aplikasikan juga, bacaannya pun perlu kita jaga juga, dua-duanya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Wa huwa aidon hilyatu tilawati. Karena dengan ilmu tajwid saja, tanpa perlu kita membaca dengan murattal tertentu, dengan irama tertentu, pakai bayati, sika, dengan bacaan yang lempeng saja tapi dengan tajwid, itu sudah mengindahkan, sudah memperindah bacaan Al-Qur'an Karim. Wa huwa aidon hilyatut tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan irama al-murwala tentunya ya. Intinya apa? Menggunakan tajwid itu membuat bacaan menjadi akurat dan nikmat. Ini apa? Wazinatul ada'i wal qiraah. Zina, ini bukan zina. Kalau zina ada lagi perkara yang terlarang. Kalau zina kita zin. Zain, Zainal Abidin, Zainal Abidin. Dia perhiasan. Wazinatul ada'i, dan perhiasan ada, memperhias, tata rias bacaan. Wal qiraati. Nah, di sini ada di buku ya, tabel perbedaan ada qiraah dan tilawah. Kalau tilawah dia dikhususkan untuk Al-Qur'anul Karim. Proses membaca Al-Qur'anul Karim namanya tilawah. Makanya kalau ada lomba-lomba musabaqah tilawah Al-Qur'an, MTQ. Tilawah. Wah, hari kan MTQ harus pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau pelan mau kencang itu beda lagi. Nanti durasi di bab di bawah tartil, bab mat nanti. Ada hadar, tadbir, tahqiq. Intinya tilawah adalah suatu konsep bacaan yang dikhususkan untuk Al-Qur'anul Karim. Namanya tilawah. Kalau bahasa lebih pasti adalah melantunkan. Melantunkan kalam ilahi. Nah, kalau qiraah nanti dua qiraah. Ada. Kalau ada, lawannya tiada. Nah, beda lagi ya. Istilah tahsin mungkin pernah saya bahas juga. Istilah tahsin hari ini itu adalah bagian atau serpihan dari definisi ada. Apa itu ada? Tahsinul qiraah ini dia ada ini. Proses talaqi. Nah, proses belajar namanya ada. Kalau dalam sholat ada beda lagi. Kita kan kayak fikih wakaf. Wakaf dibuat fikih untuk menyumbangkan suatu barang tertentu. Kalau dalam segi Quran untuk tempat berhenti tertentu. Kalau sambil ada, kalau sholat lawannya qadha. Ada lawannya qadha. Kalau ada dalam membaca Quran, dia lawan daripada tilawah dan qiraah. Apa itu ada? Membaca Quran dalam proses belajar mengajar. Bismillah, salah. Bismillah, Bismillah, gitu ya. Lagi bengkel mulut, namanya ada. Maka yang paling pas kalau istilah tahsin adalah ada, bukan tahsin. Karena apa itu ada? Ada tahsinul qiraah, membaguskan bacaan Al-Quran. Tapi Al-Quran boleh semua. Nggak ada yang saya nggak bilang nggak boleh, bukan. Saya bilang yang lebih orisinal namanya ada. Ngomong tahsin juga boleh. Qiraah, baru jadi qiraah. Ini lebih umum. Baca kitab namanya qiraah, baca hadis namanya qiraah, baca novel bahasa Arab pun qiraah. Baca apapun itu selain Quran namanya qiraah. Makanya kalau mau baca kitab namanya musabaqah qiraatil kutub. Perlombaan musabaqah qiraat. Qiraatul kutub, membaca kitab-kitab tertentu. Ya, alhamdulillah min 'inda rabbina. Musabaqah qiraatul kutub. Dia namanya ada tilawah dan qiraah, dibedakan ya. Wa huwa aidan wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Ilmu tajwid adalah apa? Jikalau i'ta'ul hurufi haqqaha, menunaikan
hak-haknya huruf. Kayak karyawan bekerja, ditunaikan haknya, dikasih gajinya. Sama juga nih, tunaikan hak huruf. Setelah ada makhraj, tunaikan haknya. Apa tuh? Sifat-sifat yang asli tadi. Min sifatin laha mustahaqqaha, dan juga si mustahaq. Ataupun hak yang kondisional. Apa tuh hak yang kondisional? Dia sifat ardiyah. Jadi hak adalah sifat yang melekat, mustahak adalah sifat yang kondisional, tebal, tipis, dan lain sebagainya. Itu belum kita bahas lagi ya. Intinya hak dan mustahak atau hak nama lainnya asliyah, sifat yang melekat, otentik, mustahak, sifat yang kondisional. Ya, itulah. Jadi fungsi ilmu tajwid adalah mengaktifkan hal-hal tadi. Kemudian waraddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan segalanya ke asalnya. Mengembalikan suatu konsep ke kodratnya. Kayak huruf, mengembalikan huruf ke makhrajnya. Itulah fungsi tajwid. Inti dari tajwid. Kayak mustaqim, waraddu kulli wahid, mengembalikan qaf ke singgasananya. Mengembalikan hak ke singgasananya. Alaihim, kedalaman. Kembalikan raddu kulli wahid, mengembalikan seluruh komponen di aslihi, ke tempat aslinya. Alaihim mustaqim. Tadi ya. Itu ya. Kok inti dari ilmu tajwid. Waraddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Wa lafdhu fi nadhirihi, dan melafalkan suatu konsep kamithlihi, harus sinkron, harus sama. Jadi menyinkronkan tata cara baca, jangan serabutan gitu ya. Walaupun ini teori umum, nanti ada spesifikasinya berbeda-beda. Nah, cukup banyak SDM yang sudah pernah belajar umumnya, dia terkecoh pada bait ini. Jadi segala yang bervariasi harus sama, nggak boleh dibedakan. Maka walafdhu fi nadhirihi, suatu konsep harus sinkron, ada sinkronisasi. Ini perlu ditinjau lebih lanjut, perlu disyarahkan. Sebentar ya. Kita akan membahas khilaf. Saya ragu pernah saya bahas atau belum di kelas ini. Kita anggap saja belum ya, biar saya bahas ulang. Kalau pernah, ya makin menguatkan pemahaman tersebut. Sambil nunggu azan maghrib, nanti azan maghrib kita break, insyaallah. Khilaf atau perbedaan. Bukan khilaf bahasa Indonesia ya, khilaf itu salah. Saya berbuat khilaf, salah. Khilaf dalam bahasa adalah khilaf wajib, ada khilaf jaiz. Khilaf ada wajib, ada jaiz. Apa tuh khilaf wajib? Dari ilmu tajwid, khilaf yang menggelontarkan seorang pembaca dari mazhab yang ia baca. Khilaf yang mengeluarkan status seorang pembaca dari mazhab. Mazhab itu qiraat, riwayat, atau torik yang ia baca. Nah, maksudnya apa? Kita harus menjaga norma-norma ini. Jangan sampai norma-norma ini tidak kita jaga sehingga kita keluar dari track yang kita baca. Ingat, ya, kalau kita kan mungkin dulu nggak tahu mazhab di Quran gitu ya, hanya tahu mazhab fikih, 4 mazhab fikih. Ternyata di Quran begitu banyak mazhab. Contoh mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil. Untuk riwayat Hafs, Torik, Syatibiyah, nanti pada-pada akan saya bahas 52 torik kok. Insyaallah ta'ala, kita bahas di sini dulu. Kita masih membaca 4 wajib jaiz ataupun 5 atau yang lain lah, jangan mad wajib, yang lain mad badal. Mad badal kita hanya boleh membaca 2 harokat, amanu, amana. Ini amana. Kalau kita membaca 4, berani-berani kita baca 4 atau 6. Ya ayyuhalladzina amanu, itu boleh, tapi kita telah keluar dari mazhab Hafs. Telah berubah haluan menjadi bacaan riwayat warsh. Maka kita harus konsisten dengan konsekuensinya yang ada. Segala konsekuensi yang ada kita mesti konsisten. Kenapa? Karena kalau mat lebih dari 2 itu adalah bacaan riwayat warsh. Kalau nggak mau ya udah baca 2.
Nah, ini lagi-lagi prolog dulu ya. Apa aja kontennya belum kita bahas. Ini apa? Mesti konsisten membaca sesuai dengan norma-norma yang berlaku di bacaan riwayat Hafs, Thariq Syatibiyah. Sama kalau kita ngaji metode Umi, Tilawati atau sekolah. Masing-masing sekolah memiliki kode etik atau norma-norma berbeda-beda. Nah, gitu ya. Sama juga dalam bacaan Hafs, contohnya tuh ya. Harus dia dijaga, tidak boleh berbeda. Beda dengan khilaf jaiz. Khilaf yang tidak mengeluarkan seorang pembaca Quran dari mazhab yang ia baca. Jadi ada perbedaan internal tapi masih sah-sah saja. Contohnya apa? Ya, saya berikan ini ya. Ini sebagai sampel ya. Saya belum nggak memberikan suka banyak yang ingin kita bahas. Sampelnya kalau di sini ada mad badal. Mad badal. Kita harus dua. Kalau lebih dari dua, telah tergelontar kita. Tergelincir dari mazhab Hafs. Masih baca Quran, tapi harus konsisten dengan bacaan Warsh. Kalau jaiz, contohnya mad arid disukun. Mad arid. Berapa terus mad arid? Insya Allah tahu semua, insya Allah ya. 2, 4, 6. Dia 2, 4, 6 boleh diblesterkan, boleh divariasikan. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 6. Nah, namanya khilaf jaiz. Perbedaan yang tidak mengeluarkan seorang pembaca dari mazhab yang ia baca. Kalau wajib, perbedaan yang mengeluarkan seorang pembaca Quran dari mazhab yang ia baca. Mazhab tanda kurung, qiraat, garing, riwayat, garing, thariq. Kita bahas nanti, enggak sekarang. Coming soon insyaallah ta'ala. Mad arid. Kok bisa gitu Ustaz? Karena mad arid untuk semua qiraat sama, boleh 2, 4, 6. Mad lin juga boleh 2, 4, 6. Mad badal berbeda. Mad jaiz munfasil, mad wajib berbeda. Jadi mad wajib, mad jaiz dia di sini nanti. Walaupun ada penjabaran lebih spesifik gitu ya. Intinya perlu kita pahami perbedaan dalam baca Quran ada 2. Ada yang harus jaga jangan sampai berubah, ada yang boleh berubah-ubah. Fleksibel. Ini dia nggak fleksibel, dia baku, tidak bisa diganggu-gugat. Oke, walafzu fi nadhiri kamitslihi. Bacanya mesti sinkron, makanya bagian khilaf wajibnya. Mad badal 2 dan lain sebagainya. Untuk contoh-contohnya nggak bisa saya bahas satu-satu karena banyak. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kita bisa memahami apa saja yang menjadi khilaf wajib dan khilaf jaiz. Insyaallah ya. Dan perjalanan kita masih ada sekitar 12-13 pertemuan lagi. Oke, mukammalan min ghairi ma takallufi. Oke, kita break dulu ya. Sebelum persiapan sholat, kita break sebentar lagi. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Bacaannya sempurna, mukammalan, akurat, min ghairi ma takalluf, tapi jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berlebihan juga. Tampaknya sudah azan atau hampir azan, biar saya persiapan juga sholat dan meninggal sholat. Lebih baik kita break dulu ya insyaallah ya. Kita break dulu, jadi akan saya ulang di bait mukammalan insyaallah ta'ala. Prediksi 6.20, 6.25 lah, prediksi ya. Nanti akan kita mulai. Bagian terlambat pun akan ada rekamannya. Syukur-syukur bisa on time bareng insyaallah ya. Jazakumullahu khairan jazak. Kita break sholat maghrib dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Alhamdulillah, selepas melaksanakan sholat maghrib kita kembali melanjutkan sesi daurah pertemuan ke-8 ini insyaallah. Tadi kita telah membahas sampai dalil mukammalan. Kita ulang di sini mukammalan boleh, mukammilan juga boleh. Kita gunakan mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Mukammalan bacanya masih sempurna atau akurat. Sebisa mungkin akurat, tapi digarisbawahi bil ghairi ma takallufi, jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Malah dia keliru di situ ya. Akurat tapi tidak perlu berlebihan. Bil lutfi fin nutqi, akuratnya apa? Bil lutfi dengan lembut latif.
Ya, lutfi, latif, latifah itu semua sama, maknanya lembut. Bil lutfi fin nutqi, dalam pelafalannya. Ya, jadi Quran itu yasir wa tu'asir, permudah jangan persulit. Makanya ada sifat tadi lin, lembut. Ada sifat khofa, ada juga lutfi dan lain sebagainya. Melambangkan baca Quran nggak perlu ngoyo, tapi akurat, mukamalan, ya. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi, sama juga ta'assuf, takaluf, berlebihan, overdosis dalam pelafalannya juga tidak dibolehkan. Jadi bacanya akurat, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Fasaqalahuma thumma tawalla, contohnya gitu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jangan sampai terkena konsep ifrat dan tafriq, berlebihan atau kekurangan. Itu di tabel ada ya. Ada ifrat, tafriq dan juga wasat. Ada berlebihan, kekurangan, di bawah standar atau tengah-tengah. Kalau berarti dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan kencang suara ya. Kalau suara kencang itu kembali ke karakter masing-masing. Tapi melafalkan berlebihan. Atau membre di bawah standar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil, itu juga salah juga. Tapi wasat, tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum, firman Allah Ta'ala, dan kami menjadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Umat wasat, umat tengah-tengah. Tidak berlebihan. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi terlalu overdosis dalam beribadah, tidak juga memble sebagaimana orang Nasrani dalam beribadah atau mengerjakan amal-amal mereka. Nah, Islam tengah-tengah. Ya, la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak kekurangan mereka. Pas tengah-tengah, sesuai prosedur. Gitu ya. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assub. Ini juga salah satu bait penting dalam Muqaddimat Dzariyah. Jadi bacanya akurat dengan relax, enjoy. Enggak perlu menggebu-gebu, enggak juga loyo, lemes-lemes dalam segi pelafalannya. Kalau masalah segi fisik atau itu beda lagi ini, pelafalan. Walaisa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada cara lain. Kalau artinya walaisa bainahu, tidak ada pembeda dari menggunakan tajwid dan tidak menggunakan tajwid illa riyadatu mri'in bifaqihi, kecuali dengan banyak latihan. Maksudnya apa? Tidak ada cara lain untuk mengakurasikan bacaan Quran selain dari perbanyak latihan. Seringnya kita lihat, tentu selain setelah tawakal ya, setelah kita tawakal pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, sholat dengan Nabi SAW, faktor latihannya, oke, di luar faktor doa dan tawakalnya adalah banyak latihan. Banyak latihan. Segala yang sering kullama yatakarrar yatakarrar. Semakin banyak terulang maka dia semakin terpatri. Kullama, ini kaidah umum ini ya. Kullama yatakarrar, kan sifat akhir ya. Iya takarrar. Takarrar yatakarraru. Iya takarrar. Semakin sering terulang, semakin terpatri dia. Koror, gitu ya. Jadi koror. Ya takarrar, takrir, karir terulang. Makin banyak terulang, banyak latihan, kita makin terpatri dengan bacaannya. Jadi sudah sering ngaji dari dulu ya. Mungkin dari dulu ngajinya masih di zona nyaman. Nah, kita masih keluar dari zona nyaman kita. Setelah apa yang kita pelajari, diperkuat bacaannya, diakurasikan ya. Never late to learn. Tidak terlambat untuk belajar, tidak terlambat untuk mengakurasikan bacaan. Begitu ya. Selesai pembahasan bab tajwidul huruf. Yang mau pembahasan at-tajwid, yang mau tanya silakan ditulis di kolom komen. Nanti kita bahas insyaallah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Babun fi dzikri ba'di tanbihat. Bab yang membahas beberapa poin-poin penting. Fi dzikri yang membahas ba'di tanbihat, beberapa catatan penting. Lebih tepatnya membahas mengenai tebal dan tipis di sini, walaupun tidak semua. Intinya ini catatan yang harus kita perhatikan. Oke. Ya, murat qiraah. Faroktikon mustafilan min ahrufi. Faroktikon, tipiskanlah, mustafilan, huruf istifal min ahrufi, tambahan itu huruf istifal, bukan tambahan, diakhirkan. Faroktikon min ahrufi atau min hurufi istifal, tipiskanlah huruf istifal. Ini tadi umum. Ingat, masing-masing kaidah punya pengecualian.
yang telah kita bahas pada bab pembahasan sebelumnya. Istifal belum tentu tarqiq. Ada juga yang tafkhim. Apa aja hurufnya? Alif, lam, ro, dan nun. 4 huruf istifal ini dari segi pangkal lidah stabil, tapi dia bisa menebal dan menipis. Nah, fokus kita kali ini adalah alif. Ingat ya, kita belum bahas kapan ro tebal, tipis, nebab setelah ini insyaallah. Belum bahas lam, kapan tebal, kapan tipis. Kalau sebagian sudah tahu, kita bahas nanti insyaallah. Dan juga nun belum kita bahas. Sekarang alif. Nah, kita bahas di sini insyaallah. Alif kapan dia menjadi tipis? Ketika memang kondisi asli tipis. Ya, kondisi asli alif adalah di tipis. Terlebih kalau ditemani huruf yang tipis juga, dia tetap tipis. Kapan dia menebal? Jikalau didahului atau disandingkan dengan huruf tebal tafkhim. Kayak ro tebal karena fathah harokatnya, adanya alifnya siropo. Maka alif menjadi tebal. Ataupun misalkan ya contoh yang lain. Walad dolin, ad-dolin. Maka dia alif terus tebal karena sebelumnya adalah huruf dot. Nggak bisa walad dolin, walad do. Itu dia. Jadi baca walad dolin. Tapi di situ perhatikan apa? Wahadiran tafkhima lafzil alifi. Ya, dan hati-hatilah menebalkan alif ketika bukan pada tempatnya. Jadi mulai tebal jikalau sesuai tempatnya, sesuai prosedural. Kalau tidak sesuai prosedur itu yang nggak boleh. Wa hamzah setelah alif apa? Hamzah juga penting dijaga. Alhamdu a'udzu ihdina. Ini isu bukan lokal ya, isu internasional. Alhamdu a'udzu billahi minasyaitonir pada kena ya. Tebal tipisnya. Oh, apalagi tapi ta'awud kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan bagian Quran. Naqul a'udzu bi rabbin nas qul a'udzu tadi ya. Ya Ustaz, tadi ta'awud apa Ustaz? Bukan bagian dari Quran. Dia mustahab sunnah dibacakan tapi bukan bagian dari Al-Quran. Muqaddimah sebelum membaca atau tilawah. Lanjut. Hamzah alham a'udzu ihdina. Jangan sampai gitu. Coba a'udzu alhamdu ihdina. Allah enggak Allah akbar. Allahus samad. Tadi apa? Coba Allahus samad. Hati-hati. Jadi alif sesuai pada tempatnya, hamzah pun demikian. Ini yang kita bahas yang tadi saya ulang ketiga kalinya ini. Pembeda antara manusia dengan hewan salah satunya adalah apa? Tebal dan tipis. Ini pernah kita bahas ya. Silahkan direnungi kembali. Maka kalau huruf tipis jangan ditebalkan. Ya. Wa hamzah alhamdu yang salah alhamdu a'udzu ihdina Allahu itu untuk hamzah. Jadi alif secara umum, hamzah tadi sebagai contoh ditampilkan contohnya. Lam sekarang juga. Lama lillah enggak lillah tebal lillahi lillah. Nanti kita bahas tempat tertentu lam dibagi tipis dan tebal. Intinya di sini harus tebal, harus tipis. Lillah lillahi lana enggak lillahi lono. Intinya apa tebal? Penuhnya mulut dengan suara. Lo tipis apa tipis? Tidak penuhnya mulut dengan suara. Ada mumtil alfam bisaut, tidak perlu disebut dengan suara. Wal yataluttuf hati-hati. Setelah bertemu to, ini juga penting. Kalau dikepung oleh huruf tebal atau selai tebal, jangan terprovokasi. Jangan terbawa suasana. Kalau memang dia tipis, nggak bertebalkan. Wal yatala tof, tebal. Jangan ikut-ikutan tebal. Tahu. Persiapan Ustaz, keliru. Tunaikanlah hak-hak dan mustahaknya huruf. Ini mustahaknya ataupun hak kondisional dalam adalah tipis di sini. Wal yatalattaf wa'alu salah juga. Wa'ala Allahi walum salah juga. Walam. Wal yatalattaf wa'ala Allahi walam. Jangan baca wal yatalattaf wa'alallahi walam. Bagi itu kan maunya walad do keliru juga. Alif, hamzah, lam ini sebagai cuplikan yang sering kena tipis tebal. Wal mim sekarang mim.
Makhmaso, jangan baca mukhmuso. Nah, itu yang keliru ya. Sambil latihan di rumah yang masing ya. Coba makhmaso. Yang tebal kha dan sad, mimnya jangan tebalkan mukhmuso. Makhmaso. Mim makhmasan mim marad murud. Fazadahumullahu murudu. Mentang-mentang setelah huruf tebal, ro, dot, dan alif ikut-ikut tebal karena dot, jangan mim ikut-ikut tebal. Murudu. Tetap tipis. Fazadahumullahu marodo, murudu. Jadi huruf mim. Jadi sudah lam mim. Mim marad. Waba'a ya kalimat ba. Barqin, burqin. Ro tebal, qaf tebal, ba ikut tebal, ba baru tebal, tetap tipis. Ba. Waba'a barqin, baqil. Ini ba dan juga alif. Nah, alif yang tadi dibahas ini perkara batil ini, Pak. Perkara batil ini, batil bil batil, tidak bil batil. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Keliru. Wa zahaqal batil. Batil, batil. Bihim, bihim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan video tadi. Terpotong karena ada spam iklan ya, terpotong. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi baca apa? Wabainan. Setelah mim tadi kan. Tadi sudah kita bahas mim, kita bahas ba, jim, sekarang qalqalah secara umum. Wabainan qalqalain sakana, jelaskanlah qalqalah ketika dalam keadaan sukun. Karena dia apa itu qalqalah? Bunyi pantulan pada satu huruf dalam keadaan sukun. Wa in yakun fil waqfi, kalau dalam keadaan waqaf kan abiyana, maka qalqalahnya akan lebih jelas karena dalam keadaan lagi landing, dalam keadaan ending satu pelafalan. Adil. Tapi tetap ingat, walaupun dia lebih jernih, lebih jelas, tetap dijaga kejaharan dan kesyiddahannya. Gitu ya. Jadi itu di tabel ada mengulas mengenai bayi apa qalqalah sugro, kubro, akbar. Itu sudah pernah kita bahas pekan lalu pas membahas qalqalah. Silakan di murojaah dan diperkuat teorinya. Ahatul haqu. Sekarang setelah membahas alif, membahas hamzah, bahas lam, bahas mim, ba, jim, huruf-huruf qalqalah secara umum. Sekarang ha. Haso. Jangan sampai hoso, ohotul haqu. Perkara yang haq, ya, berapa hak. Haqqo. Haso ahatul haqu. Kalau dengan taknya kita bahas di idgham nafis nasional ya. Yang fokus kita kali ini adalah huruf ha. Haso ahatul haqu. Terakhir huruf sin. Wasina mustaqim. Yasqu. Jangan sampai mustaqim yasqu. Ataupun tadi asal baca aso rabbukum, maknanya fatal. Ya intinya apa? Inti dari bab ini secara umum membahas kalau yang tipis jangan ditebalkan, yang tebal jangan tipiskan. Kenapa? Karena banyak kasus secara internasional yang membaca huruf tebal menjadi tipis, yang tipis menjadi tebal. Begitu insya Allah ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Tadi saya melihat di potongan video yang ketiga tadi, sebelum ada iklan tadi, ada pertanyaan dari Sardoni. Coba saya cek ulang ya. Apa tadi pertanyaannya? Atau saya kalau keluar susah lagi, Pak Doni kalau ada pertanyaan silakan diulang, atau yang lain pun kalau mau bertanya boleh diulang, silakan. Insyaallah. Yang mau bertanya, tafadhalu. Masyaallah, terbaik semuanya. Yang mau bertanya boleh silakan. Alhamdulillah min indi rabbina. Intinya apa? Bab kali ini membahas mengenai tebal dan tipis. Masyaallah. Sambil di rumah, ini di luar konten pembahasan kita, semoga bisa semangat ya, optimalkan apa yang bisa dioptimalkan. Saya sudah merasakan ini 2 kali ketika dewasa, apa tuh, merasakan keadaan ya semacam inilah ya Pak. Kita nggak makan lockdown ya, keadaan kita masih di rumah, tidak kemana-mana. Dulu saya merasakan pas di Mesir. Ini cerita sedikit ini. Saya nyampe Mesir 15 Januari 2011. 15 Januari
25 Januarinya pecah itu Mesir, revolusi itu. Jadi saya baru 10 hari sampai Mesir langsung revolusi. Ya, jadi saya belum bisa, nggak bisa apa, lembaga-lembaga formal tutup seperti ini sekarang ini. UIN tutup, sekolah-sekolah tutup, sama juga Al Azhar dulu tutup gitu. Ketika Al Azhar tutup, semua tutup. Awal kita optimalkan apa yang bisa kita optimalkan. Selanjutnya apa? Dulu saya sebelum ke Mesir hafal setengah Bulughul Maram. Al-Quran lagi nggak lancar itu di umur 21 saya, umur 20-21. Quran nggak lancar. Ketika masa-masa genting dari Januari sampai saya bisa sekolah 3 SMA di bulan Oktober atau November, di masa-masa itu pertama Quran saya lancar 30 juz, bisa kembali lancar. Yang kedua saya bisa hafal Bulughul Maram. Alhamdulillah. Mengoptimalkan. Ya, kalau sekarang mungkin kita 2 pekan di rumah dulu. Dulu saya hampir setengah tahun genting di Mesir, itu tidak ada aktivitas resmi, aktivitasnya non formal semua. Quran bisa lancar, kemudian bisa hafal Bulughul Maram. Sama juga dengan rekan-rekan peserta asatidzah di rumah, minimal ya alhamdulillah bisa hafal Jazariyah atau Quran bisa hafal, bagi yang baru hafal juz 30 bisa hafal 2-3 juz, ya kan? Selain daripada mengaplikasikan amal-amal Quran. Jadi jangan sampai kalau kita nggak kuat ngafal, yang penting amalnya, hafalan juga penting, amal pun penting. Begitu insyaallah ya. Baik, sekarang kembali ingin saya bahas apa yang pertama dari Ustaz Miftahul Khairi. Kalau dalam surat Ikhlas, wawnya tebal apa tipis, Syekh? Lam yalid wa lam tebal tipis. Waw tidak bisa tebal, waw. Waw akan selalu tipis, tidak bisa menebal. Itu huruf waw. Yang bisa tebal hanya alif, waw dan ya. Maaf salah ngomong nih. Yang tebal hanya alif, lam, ro, nun. Qul huwallah, nggak bisa qul huwa, nggak bisa. Qul huwallahu ahad, karena yang bisa terpengaruh oleh huruf sebelumnya, atau maaf, yang bisa terpengaruh oleh huruf setelahnya kayak huwa ketemu lafaz Allah, huwa hanyalah apa? Gunnah nanti. Nun bisa terpengaruh dengan huruf setelahnya. Nah, nanti kita bahas sebab ikhfa hakiki insyaallah ya. Kalau yang bisa terpengaruh oleh huruf sebelumnya adalah huruf alif. Kalau waw dan ya selaku huruf mat tidak bisa ditebalkan dan ditipiskan. Ya, kalau qul huwallah nggak bisa. Qul huwallah, bukan qul huwallah. Begitu Ustaz, yang lebih. Berikutnya Ustaz Syahbuddin, afwan mohon penjelasan ulang posisi punggung lidah pada makhraj ro. Apakah bagian atas lidah atau bagian bawah? Bagian atas Ustaz. Karena kalau ini lidah, ilustrasi lidah, maka bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kita tidak mengeluarkan huruf dari bawah, kita keluarkan dari atas di sini dia. Sedikit saja. Jadi dari ujung lidah nun, ya ujung lidah nun sampai sebelum tengah lidah jim shin ya. Itulah punggung lidah yang dimiliki oleh huruf ro. Jadi di antara nun dan jim shin ya itu adalah punggung lidah yang dimiliki oleh huruf ro. Begitu dia Ustaz Syahbuddin, kurang lebih. Ada lagi mau menanyakan silakan. Masya Allah, tabarakallah, terbaik sama Syekh dan Syekhat. Baik. Kalau tidak ada, bisa sambil merojaah, perbanyak tilawah, dan karena fokus Jazariyah, semoga bisa hafal Al Jazariyah insyaallah ya. Semoga pekan depan kita sudah bisa jumpa. Kalaupun belum bisa jumpa juga, akan kita mulai dengan sesi kelas seperti ini lagi. Di pertemuan ke-11 kita sudah mulai mengadakan sesi tilawah setelah materi insyaallah taala. Jazakumullah khair jaza. Semoga berkah selalu, saling doa, saling menjaga keadaan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.